Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 3 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pelajaran penting bagi kami untuk berdiri sendiri dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara dan saudariku di dalam Yesus Kristus. Renungan pagi kita hari ini, Kamis tanggal 3 April tahun 2025, berjudul Kita Perlu Selalu Bersandar pada Allah. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa adalah anak Allah yang dipilih untuk pekerjaan khusus. Setelah diadopsi oleh putri Firaun, ia sangat dihormati oleh mereka yang ada di istana raja. Sebagai calon cucu raja, setiap orang sangat ingin meninggikannya. Mereka memandangnya sebagai penerus tahta. Musa adalah seorang yang cerdas, dan Allah dalam pemeliharaannya menempatkannya di tempat di mana ia dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan besar. Ia dididik secara menyeluruh sebagai seorang jenderal. Ketika ia keluar untuk menghadapi musuh, ia berhasil. Dan sekembalinya dari pertempuran, pujian-pujiannya dinyanyikan oleh seluruh pasukan. Meskipun demikian, Musa senantiasa mengingat fakta bahwa dengan tangannya sendiri, Allah akan menyelamatkan anak-anak Israel. Akan tetapi, meskipun terpelajar di antara orang-orang Mesir, ia menerima suatu bentuk pekerjaan tertentu dalam pelayanan Firaun yang membuatnya tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan luar biasa yang harus dilakukannya. Kelemahan ini tampak ketika ia mengunjungi saudara-saudaranya. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Musa menangani kasus itu dan secara diam-diam dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Agar Musa dapat diperlengkapi
untuk tugas yang telah ditetapkan baginya, Allah sorga memisahkan dia dari lingkungannya yang lama. Dia harus masuk ke sekolah lain, sekolah Allah. Betapa besar perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan pekerjaan Musa. Melihat pengalaman ini dari sudut pandang manusia, para pengamat akan menyatakannya sebagai kegagalan yang luar biasa dari pihak Musa. Alih-alih membiarkan jenderal terpelajar ini, yang dianggap sepenuhnya siap untuk melakukan tugas yang ditetapkan kepadanya, untuk terus maju dan menyelesaikan apa yang telah dinubuatkan akan dilakukannya, Tuhan mengirimnya ke pegunungan untuk memperoleh pendidikan yang akan membuatnya layak untuk berdiri sebagai jenderal Israel. Allah merancang agar Musa berdiri sendiri, bersandar pada lengannya yang kuat, agar ia belajar berdoa dan percaya. Setiap orang harus memiliki pengalaman masing-masing. Kita harus selalu mempelajari pelajaran yang dirancang oleh Allah untuk kita pelajari. Jika kita menempatkan diri kita di tempat yang kita harapkan orang lain untuk menguatkan dan mendukung kita, jika kita bergantung pada bantuan yang terbatas, kita tidak benar-benar mengetahui kekuatan kita sendiri, karena kita tidak berdiri sendiri, menjadikan Allah sebagai penolong kita. Ketika didorong keluar di tempat yang mengharuskan kita berdiri sendiri, akar utama iman kita melekat pada satu-satunya penopang yang pasti, Allah yang tak terbatas. Dikutip dari manuskrip 36 tahun 1885. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Jenderal Mesir tidak layak untuk menjadi jenderal Israel. Sebab untuk menjadi jenderal Israel harus mengikuti sekolah Allah. Apakah yang dipelajari untuk menjadi jenderal Israel? Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 36 tahun 1885 paragraf 7. Di sana ia, yaitu Musa, berkesempatan untuk belajar, berdoa, dan bermeditasi. Dari halaman-halaman buku alam yang terbuka di hadapannya, ia memperoleh pelajaran yang berguna. Selama 40 tahun ia hidup di padang belantara. Dikelilingi oleh pegunungan, ia belajar bagaimana memiliki iman kepada Allah dan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Saat menggembalakan domba, ia menghadapi konflik, kesulitan, dan keputusasaan, dan diajarkan pelajaran berharga tentang kesabaran dan kepanjangsabaran. Sungguh berbeda dengan sistem pelatihan jenderal Mesir. Inilah sekolah Allah, yaitu sekolah penyangkalan diri. Dalam tulisan lainnya dikatakan, The Youth Instructor tanggal 29 Januari tahun 1903 paragraf 4. Untuk mempersiapkan Musa bagi pekerjaannya sebagai jenderal Israel, Allah memindahkannya dari istana Firaun dan menempatkannya di sekolah lain, sekolah penyangkalan diri dan kerja keras. Pemimpin pasukan Mesir itu pergi ke pegunungan untuk menjadi penjaga domba. Betapa besar perubahan dalam hidup dan pekerjaannya. Melihat pengalaman itu dari sudut pandang manusia, manusia akan menyatakannya sebagai kegagalan. Bagi manusia, apa yang Musa alami dianggap kegagalan. Tetapi bagi Tuhan, itulah suatu keberhasilan. Sebab pada akhirnya Musa menjadi jenderal Israel. Musa tidak dapat sangkal diri. Itu sebabnya Musa membunuh orang Mesir saat dia dapati orang Mesir itu memukuli bangsanya. Tetapi itu tidak berterima kepada Allah. Oleh karenanya, Musa harus belajar sangkal diri dengan menjadi gembala selama 40 tahun. Artikel yang sama lanjutkan dalam paragraf 5 yang berkata, dikelilingi oleh bukti-bukti kuasa Allah, ia dituntun untuk merendahkan dirinya dan menjalankan iman yang hidup kepada Allah, sehingga memperoleh persiapan untuk pekerjaan di hadapannya. Allah merancang agar Musa berdiri sendiri, bersandar hanya pada lengan kuasa ilahi.
Musa yang tadinya andalkan diri sendiri dengan membunuh orang Mesir, diajar agar meski sendiri tidak lagi andalkan diri, tetapi andalkan lengan ilahi yang penuh kuasa. Mengapa Allah ajar Musa untuk berdiri sendiri? Nyonya White memberikan ilustrasi berikut ini masih dalam artikel yang sama dalam paragraf 6. Beberapa tahun yang lalu, saya melihat hasil dari badai yang baru saja melanda hutan, menyapu semua yang ada di depannya. Pohon-pohon yang berdiri berdekatan telah tercabut dan rata seperti rumput yang disabit. Namun, beberapa pohon yang berdiri sendiri tidak tumbang. Saya menanyakan alasannya dan diberitahu bahwa akar tunggang pohon-pohon yang tidak tergoyahkan oleh badai itu tertanam kuat di dalam tanah. Pohon-pohon ini telah memperoleh kekuatan untuk menahan badai, sementara pohon-pohon yang berdiri berdekatan tersapu. Inilah alasannya Musa dilatih untuk berdiri sendiri, agar akarnya tertanam kuat di dalam Tuhan, sehingga Musa memperoleh kekuatan untuk menahan badai. Nasihat bagi kita adalah dalam paragraf 7 dikatakan, pelajaran ini untuk kita. Kita harus tahu sendiri apa artinya berdiri teguh bagi Allah. Selalu belajar apa yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Namun, terlalu sering kita berpikir seperti orang lain dan melakukan apa yang mereka lakukan. Kita dipengaruhi oleh kebiasaan rekan-rekan kita. Ketika kita bergantung pada bantuan yang terbatas untuk mendukung kita, kita tidak benar-benar tahu kelemahan kita. Dan ketika badai datang, kita pun terguling. Namun, ketika kita harus berdiri sendiri, iman kita terikat pada satu-satunya dukungan yang pasti, Allah yang tak terbatas. Artinya, pengalaman Musa yang berdiri sendiri dan bersandar penuh pada Allah dapat menjadi bagian kita, meski kita berdiri sendiri. Sayangnya, kita terlalu sering andalkan sesama manusia yang terbatas. Sebanyak-banyaknya manusia yang bersama kita tidak akan menolong, sebab saat manusia datang, maka kita akan jatuh. Tetapi meski kita berdiri sendiri, namun bila mana akar kita tertanam dalam di dalam Tuhan, maka kita tetap kuat dan teguh menghadapi badai. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant, halaman 100 paragraf 7. Allah merancang agar Musa berdiri sendiri, bersandar pada lengannya yang kuat, agar ia belajar berdoa dan percaya. Setiap orang harus memiliki pengalaman masing-masing. Kita harus selalu mempelajari pelajaran yang dirancang oleh Allah untuk kita pelajari. Jika kita menempatkan diri kita di tempat yang kita harapkan orang lain untuk menguatkan dan mendukung kita, jika kita bergantung pada bantuan yang terbatas, kita tidak benar-benar mengetahui kekuatan kita sendiri, karena kita tidak berdiri sendiri, menjadikan Allah sebagai penolong kita. Ketika didorong keluar di tempat yang mengharuskan kita berdiri sendiri, akar utama iman kita melekat pada satu-satunya penopang yang pasti, Allah yang tak terbatas. Dan pelajaran di sekolah Allah ini tidak selesai atau berhenti di dunia ini. Artikel yang sama berkata dalam paragraf 9 yang berbunyi, semakin tekun kita belajar kelembutan dan kerendahan hati di sekolah Kristus, semakin besar kemajuan yang akan kita buat dalam persiapan untuk pelayanan Allah. Kita hendaknya tidak pernah merasa bahwa kita telah mempelajari segala sesuatu yang layak diketahui. Janganlah seorang pun berpikir bahwa mereka siap untuk lulus. Selama kita masih hidup di bumi ini, akan ada pelajaran baru bagi kita untuk dipelajari. Dan sepanjang zaman kekekalan, kita akan memiliki sesuatu untuk dipelajari mengenai rencana penebusan yang luar biasa. Karenanya, biarlah kita mau diajar seperti Musa, bukan lagi bersandar pada diri sendiri, tetapi berakar mendalam di dalam Tuhan, bersandar penuh pada lengan ilahi, meskipun harus berdiri sendiri. Tuhan memberkati, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, agar kami sebagaimana Musa mau diajar untuk dapat berdiri sendiri dan bergantung sepenuhnya kepada lengan kuasa ilahi, yaitu dengan tertanam dalam di dalam Tuhan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami tertanam di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kami. Maka kami dapat berdiri meskipun sendiri menghadapi badai dalam dunia ini. Dan kami tidak akan berhenti belajar, karena hingga pada masa kekekalan kami akan terus belajar, khususnya tentang rencana penebusan yang luar biasa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.